kan menulis itu kan. Sudah dilahirkan dia di Yohanes 1 nomor 1. Itu kan berita ditulis setelah Tuhan Yesus ini kan lahir. Gimana sih? Di Yohanes 1 ya nomor 1 Yesus sudah lahir. Yohanes 1 ayat 1 itu ditulis setelah Tuhan Yesus lahir, betul? Iya, Betul. ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Iya, betul kan? Artinya Yohanes 1 ayat 1 ditulis setelah Tuhan Yesus lahir, betul? Sudah terangkat ke langit, bukan sesudah lahir. Beda. Ya, setelah Tuhan Yesus lahir, betul? Ya, setelah Tuhan Yesus lahir, betul? Terangkat ke langit. Kalau dikatakan Ya, sama aja setelah Tuhan Yesus lahir juga. bisa jadi dituliskan pada waktu dia sezaman hidup di samping Yesus. Ini enggak diterangkat ke langit terus. Karena pengalaman rohaninya Yohanes, makanya Yohanes menulis itu, betul? Itu ngarang, Pak. Kok ngarang? Itu ngarang, Gimana sih? Pengalaman rohani nggak ada dalilnya itu. Pengalaman rohani Yohanes nggak ada. Iya dong. Jadi gini, ya, Murid-murid Tuhan Yesus itu menulis berdasarkan imannya yang didapatnya, selesai. Gini Vivi, aku serius ngomong bentar ya. Aku serius dari tadi. Ya bentar, inilah rusaknya kekristenan. Kenapa kekristenan itu semakin larut, semakin menemui titik kehancurannya? Karena setiap umat dari teman-teman Kristen ini berupaya menafsirkan dan memahami kekristenan sesuai dengan hawa nafsunya aja. Gitu loh. Dia nggak pernah berkata aku tidak tahu. Nanti ku cari tahu, tapi sok-sok tahu gitu loh. Kan merusak peradaban, merusak disiplin ilmu dalam berakal itu. Ketika mengatakan firman itu adalah gila. Coba. Ini ya baik-baik ya, ini baik-baik. Ini baik-baik ya, baik-baik. Jangan ada pipi, jangan kau tolak gitu loh kewarasan. Ini dengar. Firman itu perkataan Tuhan. Pada mulanya disebut dengan firman. Ketika nabi para rasul yang berkata disebut dengan sabda. Dengar, aku boleh ngomong nggak? Manusia bicara yang berkata disebut dengan perkataan. Aku boleh ngomong nggak? Halo. Dipaksakan gitu ya. Firman itu perkataan, bukan benar, ya. Kok putus-putus? Yang putus-putus apa nih? Aku atau kamu, Bang? Berarti fix ya, Matius 1 nomor 1. Apanya? Yang putus-putus siapa ini? Boleh ya? Yang putus-putus siapa? Saya atau Anda? Aku mungkin, ini ketinggi di bawah, aku ngeliat katanya. Ya, makanya fokus dulu sinyal, baru nanti aku ngomong. Boleh? Sudah? Silakan. Udah jelas belum? Putus-putus. Percuma gift tiap hari, gede, putus-putus. Ya silakan, ini masih ngelag rupanya. Udah enggak. Dalam Alkitab, Bang Faru, dalam Alkitab banyak tertulis domba. Tapi apakah itu benar-benar binatang? Kan enggak. Jadi Aku dalam pun Yohanes tahu, 1 ayat 1, perumpamaan, Kak. sebentar aku selesai ngomong, gantian dong. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang itu Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, aku awal dan akhir. Makanya benar. Sebentar. Kalau ini perkataan, Bang Faru, sejak kapan berkata dulu baru ada ininya? Berarti duluan perkata daripada Bapak itu sendiri, kan nggak mungkin. Bapak ada baru ada perkataannya, betul? Gimana sih? Nih gue jelaskan. Pada mulanya ada firman. Firman itu Tuhan Yesus. Makanya benar kata Tuhan Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Saklir. Coba kita tanya KBBI aja ya. Kita tanya KBBI aja Pipi ya. Kita tanya KBBI. Menurut KBBI, Itu firman Tuhan Yesus di situ. Kata. Gimana sih? Karena digunakan untuk merujuk pada wahyu ilahi yang tertulis dalam kitab suci seperti firman Tuhan atau firman ilahi. Kata ini juga memiliki bentuk turunan seperti berfirman, berkata gitu loh, dan difirmankan ya atau diperintahkan.
Berarti penyanyi idol itu perkataan Tuhan. Nggak bisa gitu, itu beda konteks lah. Iya, makanya saya katakan tergantung di mana dia berada, betul? Nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa kayak gitu. Firman idol itu perkataan Tuhan, berarti itu Tuhanmu, Faru. Tapi firman itu kan bukan perkataan Tuhan kan? Makanya aku bilang kata itu di mana dia di posisinya, betul? Nggak bisa begitu, gini loh. Hakikat maknanya itu, dasar dari maknanya itu, firman itu perkataan. Ketika disandingkan Tuhan, nama Tuhan di sampingnya, berarti perkataan Tuhan. Kalau ada nggak orang bernama firman? Ada. Tapi tidak berarti si firman yang nama orang itu dia merupakan perkataan dari Tuhan tadi, bukan. Jangan firman nama Yesus pun ada. Tapi kan Yesus yang pemain bola itu bukan Yesus yang kalian sembah kan? Gitu loh. Jadi itu analogi yang nggak masuk akal itu, VP. Analogi nggak masuk akal. Artinya kata itu tergantung di mana dia berada, betul? Tergantung. Betul. Makanya bilang kalau patokan ada KBBI, coba Google. KBBI apa arti bujang? Loh, itu udah melebar kemana-mana. Itu. KBBI juga nggak bisa. KBBI itu bukan patokan, tetapi KBBI adalah pandangan, betul? Loh, KBBI patokan karena semua kalimat dan kata di dalam terjemahan Bible kalian itu kan diserap dari KBBI loh. Nah, itu kalau kan kayak gitu, KBBI. Kalau kayak gitu, kenapa orangnya Bang Faru, orang Batak dibilang bujang marah? Aduh, nggak nyambung itu, VP. Kok nggak nyambung? KBBI artinya anak muda kan? Betul. Ini aja lah, VP. Ini aja lah. Ini kita kembali kepada konteksnya aja lah. Oke. Pada mulanya adalah firman. Tuhan Yesus. Apa? Tuhan Yesus itu. Oh, firman di sini adalah Yesus. Betul. Yesus ya. Yes. Mau dirubah lagi? Tidak. Oke. Tepuk tangan. Sekarang kita ke Yohanes 1:14. Tepuk tangan dulu, tepuk tangannya. Ya, tepuk tangan. Tuhan Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini Yesus menjadi Yesus kan? Ini gimana lagi Yesus menjadi Yesus? Gimana lagi di pipi? Aku bacain. Biar Bang Faru ini kan suka memelintir ayat. Aku tanya, cocok lawan saya. Tadi Yohanes 1:1 kan kau katakan firman itu adalah Yesus, betul? Betul. Pada mulanya Nah, manusia Yesus. Di sini Yesus bukan. Ayat berapa? 14. Aku baca dulu ya. 14. Manusia di sini Yesus bukan. Ya betul. Firman itu Yesus. Iya, berarti Yesus itu telah menjadi Yesus gitu. Telah menjadi manusia lah. Tapi manusia di sini Yesus bukan. Lah gimana sih Bang Faru nih? Aduh, OMG kok bodoh ya. Bodoh. Ini capek gue ngomong. Ini nih. Ayo Pak. Pipi, tenang pipi. Manusia di sini Yesus bukan. Firman, aku baca ya, boleh aku baca? Bukan firman, boleh aku baca? Udah selesai. Enggak boleh aku baca. Yesus kok bilang udah selesai. Enggak. Manusia di sini Yesus bukan. Aku baca ya. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia Yesus bukan. Telah menjadi manusia. Sudah, betul. Manusia Yesus bukan. Ya Tuhan Yesus menjadi manusia, betul. Iya, manusia Yesus bukan. Bentar aku ngomong. Dan di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Dah. Clear. Berarti firman itu dalam Yohanes 1 gelar yang diberikan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Clear ya, Bos? Iya, manusia di sini Yesus bukan. Aduh, kok goblok ya Bang Faru ya? Capek gua. Firman itu firman. Pelan-pelan. Firman ke kiri. Tuhan Yesus telah menjadi manusia. Oke, berarti ketika Yesus jadi manusia, dia bukan Yesus kan? Tapi Petrus, Yohanes, bahkan bisa jadi Bang Faruk gitu kan? Karena aku juga manusia. Tuhan Yesus sudah menjadi manusia, berarti tergenapilah firman manusia Tuhan. Ini siapa? Ya manusia. Siapa? Ya manusia. Oh, bisa kita jadi lihat. Bang Faruk ya? Lo bukan bisa kita lihat. Gimana sih? Aku kan manusia loh, Pipi. Gini. Kayak mana? Aduh.
Gimana Bang, lagi? Bang Faru manusia kan, betul? Bang Faru Apa? manusia kan? Bang Faru manusia kan? Ya, iya, aku manusia. Tahu dari mana Bang Faru? Tahu dari mana saya Anda manusia? Karena saya melihat Anda, betul? Iya, dari sifatku, aku manusia. Enggak dari bentuk yang kita lihat, betul? Dari sifatku, aku manusia. Kadang boneka pun kau pandang seperti manusia. Tidak. Tapi boneka tidak punya sifat manusia. Kita tahu seseorang itu manusia dari sifatnya. Bukan Sejak dari kapan pandangannya. boneka jadi manusia, Bang Faru? Bang Faru Kadang itu ada sampai gua- manusia memandang boneka yang dipajang itu seperti manusia. Dia pikir manusia, padahal bukan manusia. Tapi dia membuktikan dia bukan manusia, dia tidak punya sifat seperti manusia. Oke, kita kembali Vivi ya. Firman ini kan Yesus kan? Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus Iya. telah Telah menjadi manusia clear. Nah, ya, ketika Yesus menjadi manusia, nama manusia ini siapa? Apa? Nama manusia ini siapa? Ya nanti kita mengenali dia berikutnya di mana sih? Iya, berarti bukan Yesus ya? Gimana sih kok nggak Yesus kok dibalikin? Gini ya. Aku jawab Yesus atau bukan? Gini, Gitu. gini. Dengar, dengar. Nah, Faru telah menjadi dewasa. oh beda. Lo kok beda? Beda. Kok beda? Artinya Faru Beda. dari kecil menuju dewasa, betul? Ya sudah, kok beda? Aku satu ini beda. Kalah lawan. Aku cari remis Yang lain. remis kok beda. Kalah lawan. Beda. Udah, clear ya? Cari remis Vivi Kok beda. cari remis? Ya udah ya. Bang Faru cukup, terima kasih setengah jamnya. Gue turun ya. Oke, berarti manusia itu bukan Yesus ya? Apaan sih manusia bukan Yesus? Apaan sih? Yohanes Ya 1 udah. nomor 14 itu Yesus Tuhan. jadi manusia itu namanya bukan Yesus ya. Yohanes 1:14, Tuhan Yesus telah menjadi manusia. Amin. Oke. Nama manusianya siapa? Tuhan Yesus telah menjadi manusia. Terima kasih Bang Faru. Ini siapa? Selamat siang. Suka ada orang ini loh. Ya Allah, dimatikan ya akalnya loh, berikan dia. Kasihan orangnya sebenarnya loh. Bisa gitu ya. Demi memenangkan doktrinnya teman-teman. Oke, Sandra Panggabian. Loh, mana orangnya? Mana orangnya tadi? Jamlus. Bang Enigma, ini Bang Enigma ini kalau datang keren kali ya banyak Bang. Profilnya itu. Ada orang gini-gini ya. Oke, silakan buat adik-adik Oten yang mau berdiskusi silakan. Adik-adik Oten yang mau berdiskusi silakan. Loh, mana orangnya? Buat adik-adik Oten, loh. Januar kita naikkan. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa